Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di saluran kesayangan Anda, Suara Kebenaran Kristus. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like. Pada kesempatan ini, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan akan saya bawa dengan judul Hati yang Merindukan Firman Tuhan, yang dimana kita sebagai umat-umat Allah, umat-umat pilihan, yang kita harus merindukan tentang firman-Nya, firman Tuhan, atau istilahnya membaca Alkitab. Mari saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Mazmur 119 ayat 20. Mazmur 19 ayat 20 bunyi firman Tuhan, "Jiwaku hancur karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu." Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ayat ini menunjukkan kerinduan yang begitu dalam dari pemazmur kepada firman Tuhan. Ia tidak sekedar membaca atau mengetahui hukum Tuhan, tetapi hatinya benar-benar haus akan kebenarannya. Kerinduan itu begitu besar sehingga ia menggambarkan sebagai jiwa yang hancur karena rindu. Saudara-saudara sekalian, di zaman sekarang ini banyak hal yang berusaha untuk menarik perhatian kita. Misalkan kesibukan kita setiap hari, hiburan kita, pekerjaan kita, dan berbagai urusan hidup sering membuat kita lupa meluangkan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Akibatnya, jiwa kita menjadi lelah dan kosong karena kita kehilangan sumber kehidupan yang sejati. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang harus kita perhatikan, firman Tuhan bukan hanya untuk kumpulan kata-kata, tetapi makanan bagi rohani kita, bagi jiwa kita. Melalui firman-Nya, Tuhan sudah menghibur, menegur, dan menguatkan, dan menuntun kita. Saudara-saudara sekalian, semakin dekat kita dengan firman Tuhan, semakin kita memahami hati dan kehendak-Nya dalam hidup kita. Kerinduan kepada firman Tuhan, saudara-saudara sekalian, adalah tanda bahwa Roh Kudus sering bekerja dalam hati kita. Orang yang mengasihi Tuhan akan selalu ingin mengenalnya lebih dalam. Seperti seorang musafir yang harus mencari air di padang gurun. Demikian jiwa kita juga membutuhkan hadirat dari Bapa, dari kebenaran Tuhan setiap hari. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dunia menawarkan banyak hal yang sementara, sedangkan firman Tuhan memberikan sesuatu yang kekal. Firman-Nya menjadi pelita bagi langkah kaki kita. Firman-Nya merupakan penghiburan di masa sulit dan sumber pengharapan ke kita ketika kita hati mulai lemah. Hari ini saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menanyakan diri kita sendiri, apakah aku masih merindukan firman Tuhan? Atau jika kerinduan itu mulai pudar, mintalah kepada Tuhan untuk menyalakan kembali. Sebagai hidup yang dekat dengan firman-Nya adalah hidup yang bertumbuh kuat dan penuh damai sejahtera. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah terjadi kalau konsisten kita merindukan firman Tuhan? Yang pertama, coba kita lihat. Yang pertama, kalau kita benar-benar konsisten mau membaca firman Tuhan atau kita merindukan firman Tuhan, yang pertama, pikiran kita jadi lebih tenang dan terarah. Saudara-saudara sekalian, dengan kita benar-benar konsisten membaca firman Tuhan atau merindukan firman Tuhan, yang pertama, pikiran kita jadi lebih tenang dan terarah. Banyak orang merasa lebih damai karena firman Tuhan. Menenangkan saat kita overthinking, takut atau stres. Yang kedua, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, hati lebih peka dan bijaksana. Kalau kita sering membaca firman Tuhan atau kita konsisten merindukan firman Tuhan, kita mempunyai hati yang lebih peka. Karena apa? Kita lebih sadar mana yang benar atau salah dan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, bukan cuma ikut emosi saja, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Yang ketiga, kalau kita benar-benar konsisten untuk merindukan firman Tuhan, yaitu iman kita makin kuat. Dengan sering membaca firman Tuhan, kamu lebih kenal Tuhan.
bukan cuma dari kata-kata orang. Atau ini bukan kamu lebih tahan saat ada masalah hidup. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman kita akan menjadi lebih-lebih terarah. Iman kita akan benar-benar akan lebih kuat. Karena apa? Karena kita sering membaca akan firman Tuhan yang penuh dengan janji. Coba kita lihat yang keempat, saudara-saudara. Poin yang keempat. Yang keempat, kalau kita benar-benar konsisten merindukan akan Tuhan, yaitu cara melihat masalah berubah. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, banyak anak-anak Tuhan atau kita mempunyai masalah. Contohnya saya pribadilah. Saya mempunyai masalah, tetapi saya melakukan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan carakan, apa Tuhan tegur kita. Tuhan melihat kita dari sisi masalah. Dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita melihat masalah berubah. Masalah memang tetap ada, saudara-saudara kekasih, tetapi kamu gak gampangan panik. Kita gak gampangan panik untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi situasi besar. Ada sudut pandang baru, percaya ada tujuan dan jalan keluar, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Dan yang kelima, perilaku kita ikut berubah. Kalau kita benar-benar konsisten membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, atau merindukan firman Tuhan, perilaku kita akan berubah. Tanpa sadar, kita sering lebih sabar, lebih bisa mengampuni, dan lebih bisa mengontrol diri. Saya contohnya, perilaku saya sebelum saya bertobat, saya ini gampang emosi, gampang terpancing oleh hasutan orang. Tetapi saya terus-menerus berubah, dan saya terus-menerus mau berubah, dan saya terus-menerus membaca konsisten dengan firman Tuhan, dan terus-menerus saya membaca Alkitab. Akhirnya perilaku hidup saya akan berubah. Perilaku saya sudah menganggap sesuatu hal-hal duniawi sudah seperti hal-hal biasa saja, istilahnya hal-hal kotor. Itulah yang membuat kita konsisten membaca firman Tuhan atau merindukan firman Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang keenam, yaitu kita lebih konsisten lagi hidup di dalam kerohanian. Biasanya kebiasaan baik lain ikut terbentuk, doa, refleksi diri kita, bahkan hidup kita lebih teratur. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari hidup kita yang hancur-hancuran, dari hidup kita yang tidak mengenal Tuhan, hanya Tuhan yang satu. Dia ingin kita hati yang merindukan akan firman-Nya Dia, yang dimana firman Tuhan itu merupakan jalan yang membuat hidup kita, jalan yang untuk menegur kita, jalan yang menguatkan kita dalam segala hal perkara-perkara ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian, dan termasuk saya, dan termasuk anak-anak saya, marilah kita sering-sering membaca, dan setiap hari harus membaca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan tidak perlu banyak-banyak. Satu hari satu pasal, satu hari satu pasal. Lama-lama setahun, dari Kejadian sampai Wahyu, akhirnya akan habis. Terus kita ulang, kita terus akan berulang. Dan disitulah Tuhan akan menyatakan, Tuhan disitulah akan bekerja dengan kerjanya melalui firman-Nya. Tuhan Yesus berkati. Amin.